Langsung aja kita pertama ke daerah Bangka Belitung dulu ya, Sem ya. Betul sekali, Andin. Ada siapa nih, Semi? Di Bangka Belitung kita akan tersambung dengan Mulyo Widodo yang akan membahas mengenai bisnis dan kesehatan hewan kurban. Selamat pagi, Mulyo. Pagi, Semi dan juga Andin. Mulyo, boleh diceritakan bagaimana nih menjelang Idul Adha 1445 Hijriah 2 pekan lagi di Bangka Belitung, apakah ada sosialisasi dari pemerintah atau tidak mengenai hewan kurban? Silakan informasinya, Mulyo. Baik, Semi dan juga Andi dapat kami informasikan bahwa menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, memang tentunya penjualan hewan kurban ini cukup marak hampir di seluruh penjuru negeri, tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kota Pangkal Pinang. Salah seorang pedagang hewan ternak, baik sapi dan kambing, Haji Zehri, mengungkapkan bahwa ia berjualan atau berdagang hewan ternak sapi dan kambing ini sejak tahun 1978. Hal itu ia lakukan karena pada saat itu memang pedagang hewan ternak baik sapi dan kambing ini cukup minim di Bangka Belitung. Oleh karena itu dia tertarik untuk berdagang sapi dan kambing. Untuk di tahun ini Haji Zehri mengaku memang penjualan hewan kurban baik sapi dan kambing ini ia dapat mengaku 2.500 ekor. Namun hingga saat ini hanya terjual 2.000 ekor. Namun Haji Zehri mengatakan bahwa untuk prospek penjualan hewan kurban baik sapi dan kambing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih cukup baik di tahun-tahun yang akan datang. Berikut pernyataan dari Haji Zehri, salah seorang pedagang hewan kurban di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ya, tergantung perekonomian. Di Bangka ini tergantung perekonomian. Semacam itu hasil bumi. Pada umumnya di Bangka ini kan hasil bumi. Gitu. Jadi hasil bumi ini kalau ada peningkatan ya perekonomian agak meningkat, ya menurun ya menurun. Tapi namanya petani ya tetap itu aja yang ditekuni gitu. Tapi potensinya masih ada ya, Pak? Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bangka Belitung, Edi Romdoni, mengatakan untuk ketersediaan hewan kurban untuk sapi sendiri di Bangka Belitung itu mencapai sudah 6.000 ekor, maksud kami 4.000 ekor, dan ketersediaan untuk hewan kambing ini di Bangka Belitung sudah tersedia 6.000 ekor. Dan Edi mengaku di Bangka Belitung sendiri ini masih terjadi kekurangan hewan kurban. Untuk daging, untuk hewan sapi ini masih kurang 274, dan untuk kambing ini masih kurang 2.600 ekor. Untuk mengisi kekurangan tersebut, Edi Romdoni mengaku memang mendatangkan hewan-hewan kurban ini dari luar Pulau Bangka Belitung. Meskipun begitu, kedatangan hewan dari luar Pulau Bangka Belitung ini dicek sesuai dengan protokol kesehatan hewan. Dan berikut pernyataan dari Edi Romdoni, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bangka Belitung. Ternak yang masuk baik sapi maupun kambing sudah seperti biasa kita persyaratkan bahwa pertama itu tidak menunjukkan gejala penyakit mulut dan kuku PMK yang pernah merebak itu. Kemudian yang kedua, tidak menunjukkan gejala penyakit LSD. Buktinya dari mana? Minimal kita minta divaksin sekali. Dari mana taunya? Di telinga sapi itu ada AirTag, ada barcode. Itu tinggal scan saja. Itu nanti ada data di situ. Kapan divaksin segala macam. Itu sudah sekarang udah sedikit lebih maju bahwa di barcode itu nanti akan kita scan sudah muncul. Dan pemirsa, untuk memastikan hewan kurban yang akan dibeli oleh para yang ingin berkurban nanti di Hari Raya Idul Adha, tentunya dapat memastikan seperti itu, hewan yang akan dibeli ini dalam kondisi yang baik untuk dikurbankan, seperti misalnya sehat, kemudian dalam kondisi prima, nafsu makan dan lain sebagainya, agar hewan yang dikurbankan nanti tentunya dalam kondisi yang sehat. Dan berikut pernyataan dari dokter hewan Kori Wahyu Adi Sulistyo. Sapi yang sehat itu kita lihat dari sorot matanya bersinar, tidak sayu, tidak ngantuk, begitu. Kemudian dari
kulit, warna bulu, warna kulit ya, biasanya mengkilat. Dan kalau dia kusam ataupun agak lusuh gitu berarti mungkin sedang penyakit. Kemudian kita minta ketika memilih hewan kurban, memilih sapi itu minta penjualnya untuk ngeluarin dari kandang untuk di tes jalan. Kalau dia ada pincang-pincang, maka sebaiknya jangan dipilih. Kemudian kita bisa ngelihat ada luka apa tidak, simetris apa tidak, kiri kanannya, umumnya bagian testis atau mungkin kaki kiri apa kanan ada yang pincang apa tidak, ketahuannya dari kita minta dia berjalan. Ya, dan juga pemirsa, bisnis hewan ternak, sapi maupun kambing di Bangka Belitung ini masih cukup menjanjikan. Hal ini dikarenakan memang masih banyak adat dan tradisi di Bangka Belitung, terutama khususnya bagi yang beragama Islam ini, menggunakan hewan untuk sajiannya seperti itu. Meskipun begitu, memang ketersediaan hewan, terutama sapi ini masih cukup minim karena memang peternak sapi di Bangka Belitung belum banyak seperti itu. Dan masih mendatangkan dari luar pulau sehingga saat pendistribusiannya ini cukup membuat harga hewan kurban ini relatif mahal dan rawan akan kesehatannya. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Bangka Belitung. Kita kembali ke Jakarta bersama Andi dan Semi. Oke, Mulyo Widodo, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Bangka Belitung. Tentunya selamat bertugas kembali dan salam untuk teman-teman di sana ya.